Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, makin seru ya persoalan ACT dan sudah beberapa orang yang diperiksa di Bareskrim Polri ini membuat kita jadi semakin kepo. Ada apa sebenarnya? Apakah benar dugaan-dugaan selama ini bahwa petinggi-petinggi ACT berusaha untuk menilep, ngemplang duit sumbangan daripada umat? Nah, Bareskrim Polri telah menaikkan status perkara dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT dari yang tadinya penyelidikan menjadi penyidikan. Ini artinya apa? Penyelidikan itu lebih mengarah pada pencarian dan penemuan peristiwa yang diduga merupakan tindakan pidana. Itu kalau penyelidikan. Nah, sedangkan penyidikan lebih mengarah pada pencarian serta penemuan bukti biar bisa menangkap tersangkanya. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap pelanggaran hukum yang ditemukan waktu proses penyelidikan di awal. Nah, artinya dalam peristiwa ACT, penyelidik telah menemukan ada tindak pelanggaran hukum dan sekarang tinggal cari siapa yang kudu bertanggung jawab atas peristiwa hukum itu. Pantesan kemarin Ahyudin, si abang gagah dan ganteng pendiri ACT itu, setelah diperiksa polisi bilang begini, saya siaplah berkorban atau dikorbankan. Aduh, gagah banget ya si abang ya. Ya, mantan presiden lembaga tukang minta donasi aksi cepat tanggap alias ACT ini, Ahyudin, menyatakan dirinya siap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Termasuk jika misalnya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, gini dong Bang, berani berbuat ya berani bertanggung jawab. 10 tahun lebih jadi bosnya ACT, aman lah. Paling juga kalau misalnya terbukti kemudian kena vonis 3 atau 4 tahun, ya jalani 1,5 tahun lebih sedikit. Dan semua akan kembali normal Bang. Sawah 3 hektar bisa dicanggul lagi bergantian. Tapi itu kalau terbukti di pengadilan ente bersalah. Itu kalau terbukti ente bersalah begitu. Kalau nggak terbukti ya nggak kejadian lah. Santai aja Bang. Santai aja Bang ganteng. Banyak pasal lain menunggu tapinya. Ya, Bang Udin ini bilang kalau dia siap dijadikan tersangka. Asalkan ACT tetap dapat beroperasi seperti biasanya. Seperti biasanya. Wah, ini permintaan yang nggak logis, nggak masuk akal. Karena berdasarkan pengakuan dan bukti, ACT seperti biasanya ngemplang duit sumbangan. Iya, jangan gitu dong Bang Udin. Kalau kemudian ACT beroperasi lagi, harus dengan transparansi 100%, dengan manajemen yang terbuka, nggak diem-diem ngentit duit orang meninggal. Harus berubah. Karena Bang Udin juga udah beruban. Berubah karena udah beruban gitu. Nggak mungkin surat izin diberikan lagi ke ACT kalau ACT kembali seperti biasanya. Salah nih Bang Udin ya. Nggak apa-apa Bang, kita koreksi. Ya, lebih lanjut si Bang Ahyudin yang perlente, boy, serta selalu rapi. Takut kelihatan dosanya kali ya. Pantesan selalu rapi. Enggak, bercanda Bang. Nah, Bang Udin ini bilang, asalkan sebagai sebuah lembaga kemanusiaan tetap eksis dan hadir memberikan manfaat bagi masyarakat luas, saya ikhlas, saya terima dengan sebaik-baiknya. Ini kalimat yang ditunggu-tunggu oleh para penonton sinetron seluruh Indonesia sebenarnya. Ya, yaitu ketika ada pengurus yayasan sumbangan umat bergaji 250 juta bilang, saya ikhlas. Ini loh sosok yang layak dikagumi, disayangi, dicintai, ditiru oleh kadrun. Ya, meski sudah mengikuti pemeriksaan sebagai bagian dari penyidikan hingga kini, Ahyudin mengaku masih berstatus sebagai saksi dalam dugaan penyelewengan dana sumbangan umat oleh ACT. Masih sebagai saksi.
Jadi masih bisa lah foto-foto sambil senyum ya. Tangannya jempol diangkat, masih bisa tebar wajah, cerah, penuh kebahagiaan. Kebahagiaan yang semu tapi senyum sana, senyum sini, tebar pesona kepada media, masih bisa. Pendek kata, Ahyudin masih dengan lahap menikmati keterkenalannya akibat dugaan kuat dia dan pengurus ACT lain menikmati gurihnya duit sumbangan. Bahkan sumbangan orang yang sudah wafat dan meninggal sekalipun. Dan hari ini, sebagaimana kita ketahui, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Bareskrim Polri telah menaikkan status perkara dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT menjadi penyidikan. Artinya, saat ini karena ditemukan bukti pelanggaran hukum, petugas sedang mencari siapa kandidat tersangka utamanya. Dan sesuai keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Pak Ahmad Ramadan, Brigjen beliau ini, bilang bahwa perkara ditingkatkannya dari penyelidikan menjadi penyidikan, ini memang karena sudah ditemukan itu tadi, setidaknya pelanggaran hukum. Dalam tahap penyelidikan, tim penyidik telah memeriksa 4 orang saksi yang terdiri dari mantan Presiden ACT, Ahyudin, Presiden ACT sekarang, Ibnu Hajar, ada manajer operasional dan juga manajer keuangan ACT. 4 pucuk pimpinan udah dipanggil polisi. Anies kapan? Anies belum tentu tersangkut ya, kan cuma influencer. Yang kayak gini Anies pasti tiarap lah. Selain dia sendiri juga udah banyak masalah. Ya, ada 4 orang saat ini statusnya baru saksi. Dan keempat saksi tersebut sudah diperiksa. Dan telah diperoleh keterangan yang kemudian berakibat status skandal yayasan sumbangan terbesar sepanjang sejarah Indonesia ini dinaikkan jadi penyidikan. Bang Udin deg-degan. Apakah empuk jok mobil Alphard akan berganti dengan dinginnya lantai ruang tahanan? Apakah gaji besar akan berbuntut tuntutan jaksa yang besar? Apakah Bang Ahyudin yang ngaku ustadz akan segera mengaku sebagai tersangka? Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo 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 yo, sobat oposan senusantara. Ya, ex dan juga presiden Yayasan Sumbangan Aksi Cepat Tanggap alias ACT, Ahyudin dan Ibnu Hajar kembali diperiksa hari ini atas kasus dugaan penyelewengan bantuan korban kecelakaan Lion Air yang diusut Bareskrim Polri. Pemeriksaan tersebut disebut mengarah ke penggunaan dana donasi. Nah, udah semakin fokus nih. Ini yang namanya karma duit panas, sob. Sama aja kayak duit korupsi, duit bohongin umat, duit bohongin trader. Panas. Dan akibatnya bisa kemana-mana. Dan terkait dengan ACT dan juga Bang Udin ini ya banyak netizen geram, marah. Netizen bilang, ini gila nih, ini orang santai banget nih orangnya nih. Ibarat nggak ada muka-muka penyesalan. Yang ada banyak orang yang nyesel lihat mukanya. Ya, tetap dandy, tetap dandan ala Crazy Rich, padahal penuh dugaan pelanggaran pasal-pasal yang ancaman hukumannya nggak main-main. Bisa saja pasal penggelapan, pasal tindak pidana pencucian uang, atau kalau ada, patut diduga Bang Udin ini melanggar pasal ngeselin banyak orang. Apa yang mau ditonjolkan, Bang? Sampai punya statement begini, dikorbankan. Siapa yang ngorbanin ente, Bang Udin? Justru kami teriak karena ente dan kroni ente kuat diduga ngorbanin ketulusan para dermawan. Saya meyakini Bang Udin Brewok yang ngaku sebagai ustadz ini playing victim. Playing victim. Asal jangan playing virgin aja ya, Din. Ya,
Saya duga dia playing victim, pura-pura merasa dikorbankan atau merasa menjadi korban. Padahal dugaan kuat dan ada bukti yang menunjukkan dia pelaku bukan korban. Tarik ke Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Ya. Kawan, jangan... Dalam pemeriksaan untuk keempat kalinya di Bareskrim, kemarin tepatnya, yang dilakukan secara berturut-turut, kali ini tak ada lagi yang mengenai legalitas. Jadi pemeriksaannya udah bukan masalah legalitas yayasan lagi, melainkan udah mengarah ke pengurusan dana donasi yang diterima oleh ACT. Dapat dari mana? Dilempar kemana? Dikasih siapa? Kurang lebih seperti itu. Nah, sementara Ahyudin dan juga Ibnu Hajar sudah diperiksa secara maraton sejak 4 hari lalu atau mulai hari Jumat kalau nggak salah. Dalam pemeriksaan hari pertama dan kedua, Ahyudin menyebut polisi masih menggali mengenai legalitas yayasan. Kemudian di hari ketiga, mantan Presiden ACT ini tak menjelaskan mengenai materi pemeriksaan. Dia justru menyebut siap dikorbankan atau berkorban dalam kasus ini. Jelasnya dia bilang begini, demi Allah, saya siap berkorban atau dikorbankan sekalipun. Ya elah, susah nih sendal swallow ya. Nah, beda dengan Bang Udin ini, Ibnu Hajar yang sekarang juga jadi Presiden ACT, selama rangkaian pemeriksaan dia malah lebih irit bicara. Nggak mau ngasih komentar kepada media. Mungkin Ibnu Hajar tahu banyak. Dia mungkin kuncinya ada dia. Mungkin dia tahu soal sengkarut skandal ACT ini. Sampai nggak kuasa bicara lagi. Ya, menurut keterangan kepolisian, ada dugaan penyelewengan soal dana bantuan oleh pengurus Yayasan ACT ini. Penyelewengan ini terjadi saat penyaluran bantuan kepada ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air yang terjadi tahun 2018. Nah, lebih lanjut, Bareskrim ini menjelaskan bahwa dugaan penyimpangan ini dilakukan oleh mantan Presiden ACT, Bang Udin, dan juga Presiden ACT yang sekarang, Ibnu Hajar. Mereka diduga menggunakan dana bantuan untuk kepentingan pribadi. Bahkan status penanganan kasus ini sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dengan begitu, cepat atau lambat bakal ada penetapan tersangka. Eng ing eng. Makin seru nih Bang Udin. Ya, masih menurut pihak kepolisian, terkait kasus ini, tim penyidik menemukan bahwa ACT mengumpulkan setidaknya sebanyak 60 miliar setiap bulan dari donasi oleh berbagai sumber. 60 miliar per bulan. Itu setara 720 miliar per tahun. Modal spanduk horor dan tragedi doang dapat 720 miliar per tahun. Kayak gini kok bilang dikorbankan. Ini namanya bukan dikorbankan, Bang Udin. Ini namanya rebutan cuan haram. Uang sebanyak itu diperoleh ACT dari beberapa sumber. Di antaranya masyarakat umum, donasi kemitraan perusahaan nasional dan internasional, donasi institusi atau kelembagaan non-korporasi. Ada dari komunitas juga, dan juga dari anggota lembaga. Nah, pada saat pengelolaan, donasi-donasi yang telah terkumpul langsung dipangkas oleh ACT sampai sebesar 20%. Nilai tersebut setara hingga 12 miliar setiap bulan. Jadi kira-kira pendapatan 60 miliar itu dipotongnya sampai dengan 12 miliar. Adem dong ya. Lagi pandemi justru mereka pesta pora. Biadab ini namanya. Mereka beralasan pemangkasan itu untuk menggaji para pengurus dan seluruh karyawan ACT. Nah, lalu pembina dan pengawas juga mendapatkan dana operasional yang bersumber dari potongan donasi tersebut. Itu alasan mereka. Tak hanya dari donasi bulanan, tim penyidik juga menemukan bahwa ACT memanfaatkan sebagian besar dana CSR oleh pihak Boeing. Dana tersebut diketahui merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada 68 ahli waris. 68 ahli waris yang keluarganya tewas korban kecelakaan pesawat Lion yang jatuh pada 2018 silam. Jadi Boeing itu sudah ngasih masing-masing sekitar 2, sekian miliar lah
untuk ahli waris korban meninggal kecelakaan pesawat itu. Dikali 68. Maka total dana yang diberikan pihak Boeing itu 138 miliar. Dikasih cash ke ACT. Tapi ACT nggak memberitahukan pihak ahli waris korban mengenai realisasi jumlah dana CSR yang diterima, nggak dikasih tahu korbannya. Ini modus. Ini ada motif. Apa yang kau lakukan itu jahat, Bang. Bang Udin dan teman-teman. Jahat. Kalau terbukti, asli itu jahat banget. Duit orang telah wafat, lu kentit, Bang. Udah gitu bilang kalau itu dikorbankan. Aduh. Apakah masuk dikorbankan itu ternyata yang menikmati itu seluruh pengurus ACT? Apakah yang dapat fasilitas mewah, tapi ternyata diambil dari duit sumbangan itu seluruh pengurus ACT se-Indonesia? Edan ya. Ya udahlah, kita tunggu hasil tuntas penyidikan Polri. Dan kita yakin Polri pasti berlaku adil. Jadi kalau salah, ya minta maaf lah. Bang Udin dan teman-teman, kalau Anda merasa salah, minta maaf. Bukannya melawan dan cari celah. Minta maaf, jalani hukuman. Jangan berlagak dijolimi dan bilang kalau ente dikorbankan. Kemarin itu, yang dibuat korban bukan manusia, Bang, tapi sapi. Ampun. Demikian oposisi 695 FM tetap bersuara agar Indonesia bebas politik menunggang agama. Beletak, tarik ke Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Ayo Bang Udin. Doyan nyenggol Gas. basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Dah. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan.